wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan bi ayatil ukhra wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sangat istimewa. Istimewa yang pertama, Allah hantarkan Ramadan di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan kita terhadap sesuatu yang tidak nampak tapi membuat manusia kalang kabut seluruhnya. Keistimewaan yang kedua, di Ramadan ini jarang terjadi bulan Ramadan diisi dengan 5 Jumat berturut-turut. Diawali dengan hari Jumat, di pertengahannya hari Jumat, dan ada 5 hari Jumat. Sementara Jumat termasuk Sayyidul Ayyam dan Ramadan termasuk bulan yang mulia, sehingga 5 Jumat tersebut adalah waktu yang sangat baik untuk berdoa kepada Allah agar senantiasa diijabah. Yang ketiga, Ramadan ini adalah Ramadan untuk mengukur sejauh mana kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini kita sedang diuji oleh Allah tentang tingkat keyakinan kita kepada Allah. Sudah sering kita belajar tentang aqaidul iman, tentang sifat wujud, qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Maka di bulan Ramadan ini sifat wujud Allah itu mulai kita pahami dan kita lihat bagaimana Allah menampakkan kekuasaannya dengan kejadian yang saat ini. Wujud artinya Allah itu ada, dan adanya Allah adalah wujud di hadhil mahlukati. Tapi Allah tidak bisa ditemukan dengan hisi panca indera, tidak bisa ditemukan dengan mata berupa cahaya, dengan telinga berupa suara, dengan hidung berupa aroma, dengan tangan berupa kasar dan lembutnya. Tapi Allah bisa ditemukan dengan hati. Pada saat yang bersamaan kita menakuti sesuatu yang tidak pernah kita melihatnya. Virus corona itu nggak pernah kita lihat, tapi kita begitu disiplin mengikuti anjuran WHO, social distancing supaya kita berjaga jarak, terus kerja di rumah, kita tidak melakukan aktivitas di luar. Kita sangat khawatir, sangat takut dengan bahayanya virus ini, padahal kita sampai saat ini belum pernah melihat bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu seperti ini, lalu kita tidak mendapatkan rasa takut kepada Allah, maka ini adalah pelajaran yang terlewatkan sementara kita tidak tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengetahui adanya harimau tidak harus menunggu diterkam dulu. Untuk menunggu adanya virus tidak harus ada korban dulu. Untuk menunggunya adanya azab dan siksa kubur Allah tidak harus meninggal dulu. Kita harus meyakini sesuatu yang walaupun belum terlihat, walaupun belum terdengar, walaupun belum terasa, Allah wujudi hadhil mahlukati, adanya makhluk ini menandakan adanya Allah. Nah, puasa melatih itu supaya hati terkoneksi terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau lagi musim virus begini keluar, kita safety sekali. Pakai masker, menjaga jarak. Kalau ada orang yang bersin dan batuk tidak melindungi diri, kita pun menjauhi. Betapa terhubungnya kita dengan ancaman virus itu, tapi pada saat yang sama kita tidak melatih diri bagaimana puasa kita tersambung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kita tahu bahwa puasa ini
tidak ada satupun yang menyebutkan pahalanya begini dan begitu kecuali puasa. Maaf Pak, kalau sedekah Allah sebutkan akan dibalas sekian kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Kalau orang berbuat bakti kepada orang tua, pahalanya begini. Kalau orang berbuat sholat tahajud, pahalanya begini. Tapi puasa Allah menyebutkan, akulah yang akan memberikan pahalanya. Dirahasiakan. Kenapa? Karena antara aku dan hamba orang yang berpuasa. Maka jangan-jangan Ramadan ini sengaja ditebar virus oleh Allah supaya kita lebih dekat. Dulu sering mengeluh kita tidak bisa taraweh karena harus bekerja. Saat ini kita bisa taraweh di rumah ataupun taraweh di tempat ini. Tidak ada alasan lagi. Kerja sudah diliburkan, alasan apa lagi? Justru dulu itu sering kita beralasan, aduh maaf ya saya nggak sempet taraweh karena saya masih di pekerjaan. Maaf ya nak ya, ibu dan bapak tidak bisa mendampingi belajarmu karena ayah masih di perjalanan. Alasan-alasan itu hari ini sudah tidak ada. Allah dorong kita lebih dekat kepada anak. Allah dorong kita lebih dekat ke istri. Allah dorong kita lebih dekat kepada Rabb-Nya. Allah dorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini bisa bertahan hidup saja sudah beruntung. Orang yang tidak punya perasaan, orang yang tidak punya perusahaan saat ini lebih nyaman ketimbang orang yang punya perusahaan. Baru punya karyawan 8 orang saja udah pening nih bulan ini. Kerja enggak, produktif enggak, gaji tetap harus dipikirin. Nah kita, jadi di sisi lain ketika kita berat menghadapi hidup ini, tapi pada saat ujian seperti ini justru Allah kasih keringanan ketimbang orang-orang yang memiliki beban. Berapa karyawan harus ditanggung bagi mereka yang memiliki perusahaan? Bagaimana cara memutar otak untuk tetap memenuhi gaji mereka, THR mereka, hak mereka, sementara tidak ada produktivitas yang bisa menghasilkan uang. Saat ini orang seperti kita yang tidak punya karyawan, yang tidak terlalu banyak kekayaan, tidak terlalu bingung memikirkan mereka. Artinya apa? Artinya dibalik oleh Allah musibah ini tidak pernah melihat siapa dan status sosialnya seperti apa. Maka jamaah rahimakumullah tadi, kalau kita meyakini adanya virus yang tidak pernah kelihatan, yang tidak pernah nampak, yang tidak pernah berjabat tangan, yang tidak pernah kelihatan sama kita, sementara kita menjadi safety, semakin hati-hati, semakin kita menjaga diri, maka kita juga harus menambah rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebelum puasa ini dilatih untuk menggunakan masker? Supaya tidak banyak ngomong yang sia-sia. Ya, alangkah baiknya juga di rumah juga dipakai maskernya supaya tidak makan terus, gitu ya. Karena selama di rumah kan stoknya habis terus gitu. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, yuk kita ambil satu kisah dialog di masa Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang yang fakir sekali, hidupnya terlunta-lunta, sangat fakir. Dia datang kepada Musa, wahai Musa, mohon doakan aku kepada Rabb-Mu. Bukankah engkau memiliki Rabb yang bisa mengkabul, mengijabah doamu? Tolong doakan aku agar aku berubah hidup dari kemiskinan menjadi kekayaan, memiliki kekayaan seperti orang lain. Jadi jamaah ini, orang ini datang kepada Nabi Musa minta didoakan supaya kefakirannya dirubah menjadi kekayaan. Jadi orang kaya, serba ada, rezekinya dilimpahkan, dibuka pintu rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Mengejutkan, jawabannya begini. Bukankah dengan rasa sabarmu dengan penderitaan ini engkau akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan justru Allah akan muliakan kehidupan dunia dan akhiratmu. Orang fakir akan memasuki surga 500 tahun ketimbang orang yang banyak kekayaan. Apa yang setelah mendengar jawaban itu, si orang fakir yang minta didoakan ini malah marah-marah. Dia marah-marah, dia kecewa, dan dia mengutuk terhadap kehidupannya, dan ditakdirkan sampai wafat dia meninggal dalam keadaan fakir. Lalu datang lagi orang kaya, datang kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabiullah, wahai Khalilullah, kekasih Allah, tolong doakan kepada Rabb-Mu, kepada Tuhanmu, agar Allah mencopot kekayaan daripadaku, karena aku senantiasa terhalang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Aku khawatir kekayaan ini menghalangiku, menjadi sebab kesombonganku, menjadi sebab kelalaianku, dan aku mohon kepadamu, mintalah kepada Allah agar kekayaanku dicopot oleh Allah, agar aku tidak terhalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada orang kaya yang minta didoakan supaya miskin? Wahai hambaku, wahai umatku, teruslah engkau bersyukur dengan kekayaanmu, teruslah engkau berbakti dengan kekayaanmu, teruslah engkau meminta dengan kekayaanmu kebaikan, maka niscaya engkau akan mendapatkan keberkahan dari kekayaan. Syukur dengan kekayaanmu, maka itulah yang terbaik bagi dirimu. Orang kaya ini pun ternyata makin dermawan, makin dekat kepada Allah, dan wafat dalam keadaan yang kaya raya, tetap tidak dimiskinkan. Kenapa? Yang tadi si fakir itu mengeluh dan menentang juga marah kepada Allah, wafat dalam keadaan kefakiran. Dan orang kaya ini meskipun sudah minta dimiskinkan, ternyata karena jiwanya dan mentalnya adalah ahli syukur, sampai wafat dalam keadaan tetap memiliki kekayaan, tapi derajatnya di hadapan Allah lebih mulia dari si fakir yang tidak bersyukur tadi. Jadi bukan fakir dan miskin yang membuat kita mulia atau hina, tapi sikap kita kepada kefakiran, sikap kita kepada kekayaan. Jika fakir, sikap kita menjadi tidak sabaran, menjadi marah, menjadi murka, maka apa kata Imam Ali karamallahu wajhah? Beliau menyampaikan, kadal fakru ayyakuna kufran. Kekufuran bisa mendatangkan kekafiran atau kekufuran. Jadi jangan sampai kita diuji dengan kesulitan kita tidak terima, diuji dengan kekayaan kita tidak bersyukur, sehingga kita tidak ada di level manapun kecuali kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini harus dikehendaki dan kita harus menjalaninya dengan penuh kesedihan, tidak bertemu dengan orang tua, dilarang mudik, dilarang pulang kampung, kecuali kalau pulang kota itu tidak dilarang ya. Itu jadi yang mau pulang ke Jakarta silakan, karena tidak ada larangan kalau pulang kota. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, tentu nanti bagi yang sudah biasa silaturahmi ke keluarganya, lebaran tiba-tiba kita tidak usah khawatir. Mudah-mudahan ini menambah berkah bagi kita semuanya. Yang kedua, jika kita melihat para analis, orang-orang yang memahami ilmu falakiyah, ilmu tentang falak, maka para pakar ini mengatakan bahwa wabah yang menimpa kaum mukmin atau kaum muslim atau di seluruh dunia biasanya berakhir pada saat pergantian musim dingin ke musim panas. Kalau diestimasi dengan bulan Masehi, kurang lebih sekitar pertengahan bulan Mei, insya Allah, mudah-mudahan ya. Karena kalau kita melihat laporan, grafiknya naik terus gitu. Dan sekarang trennya pindah ke provinsi, pindah ke kabupaten kota, pindah ke kampung. Mungkin bersamaan dengan mudiknya, maka tanpa disadari oleh para pelakunya, orang-orang yang melakukannya ternyata membawa virus. Virus ini tidak kelihatan, virus ini tidak nampak, sehingga cukup bagi kita tidak usah mengorek-ngorek dalil lagi. Cukup bagi kita adanya banyak korban, adanya orang yang meninggal, adanya yang terkena virus itu begitu banyak, menandakan bahayanya virus ini. Tadi saya ulang lagi, untuk mengetahui ada harimau di sebuah tempat, kita tidak harus diterkam terlebih dahulu. Mendengar suaranya saja menandakan kita harus berhati-hati memasuki wilayah itu. Mendengar, untuk mengetahui adanya orang yang kentut, tidak usah nunggu orang ngaku dulu, bau aja menandakan ada yang kentut. Itulah kira-kira mungkin barangkali kehadiran Allah dalam puasa kita harus lebih dekat ketimbang kehadiran virus dalam pikiran dan benak pikiran otak kita. Ketika kita hati-hati, sangat safety sekali, menggunakan masker, social distancing juga kita terapkan, semuanya kita hand sanitizer juga kita terus menerus sampai kita disiplin sekali memprotek diri untuk terhindar dari virus tersebut. Pada saat yang bersamaan kita pun harus mampu memprotek hati yang binal, harus segera ditundukkan, mata yang jelalatan harus segera ditundukkan, mulut yang tidak bisa dijaga harus segera ditundukkan. Kenapa demikian? Karena rasa takut dengan virus dan rasa takut dengan Allah tidak boleh kalah oleh rasa takut kepada virus tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah,
termasuk di Ariduan melakukan beberapa upaya. Jadi taraweh tetap diadakan tapi dipersingkat, bacaannya diperpendek supaya tidak terjadi kerumunan massa yang agak banyak. Tapi saya juga menyampaikan bahwa di wilayah yang kira-kira masuk dan keluarnya jamaah itu terkontrol, maka ikhtiar yang utama bagi kita adalah mengikuti protokol WHO dan kita lanjutkan melakukan ibadah seperti biasa. Tapi di wilayah yang sulit mengontrol jamaah itu keluar masuknya dari mana, dari wilayah mana, sehingga sulit sekali mendeteksi sumber penyakit itu, maka lebih baik ditutup saja. Seperti Aliyah, seperti Al-Jihad, seperti masjid-masjid yang akan didatangi oleh banyak orang sementara latar belakangnya dan cara trackingnya susah, maka lebih baik manfaatnya ditutup ketimbang dibuka. Tapi wilayah-wilayah seperti kita yang mudah mengontrol, mudah-mudahan ini adalah ikhtiar terbaik bagi kita semuanya. Rasa takut kita mudah-mudahan tidak menjadi penghalang rasa mahabbah kita kepada Ramadan ini. Mudah-mudahan. Tadi ada yang lupa bahwa 5 Jumat ini kita gunakan untuk memohon kepada Allah. Antara asar menjelang maghrib lakukanlah doa spesial. Dan karena kita sudah bekerja di rumah, aktivitas di rumah, berarti banyakkan di rumah, maka bikin target ibadah kita yang istimewa seperti qiraatul Quran yang tadinya sehari misalnya berapa aja itu yang di WA Ustaz? Satu minggu satu juz, mungkin sekarang mungkin di bulan Ramadan 1 hari 1 juz. Bagi yang 1 hari sudah terbiasa 1 juz, naikkan 1 hari 2 juz. Itu kalau dihitung-hitung 1 juz itu 1 jam kurang. Jadi ba'da subuh 1 juz, ba'da zuhur 1 juz, ba'da asar 1 juz. Kalau ba'da maghrib mah enggak ya, karena kalah lah kalau ibadah harus balap dengan makan mah ya pasti kalah ibadahnya. Nah, jadi nanti cukup 3 juz aja, mungkin barangkali ini akan menjadi kesan yang dalam ketika kita mengisi Ramadan ini dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan, orang-orang yang pernah terkena virus tersebut yang sudah dinyatakan positif, ternyata tingkat kesembuhannya lebih cepat dengan membaca Al-Qur'an ketimbang dengan teori-teori medis yang mengabaikan membaca Al-Qur'an. Dari beberapa teman yang terpapar virus tersebut, ternyata kondisi jiwa pada saat dia senang membaca Al-Quran lebih tenang dan efeknya imunnya naik sehingga virus tersebut tidak bertahan lama. Jadi yang lain menunggu 14 hari, ternyata beliau-beliau yang ahli baca Quran itu ternyata lebih cepat mendapatkan kesembuhan ketimbang yang tidak membaca Al-Quran. Jika yang terkena saja cepat sembuh dengan Al-Quran, apalagi kita yang sembuh total dan tidak terkena virus itu, insya Allah akan lebih tenang, akan lebih lapang, bahkan akan diangkat keresahan, kegelisahan di dalam hati dan jiwa kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.